Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Galuh Yuliawan dari IT 201 Universitas Liberasia. Di sini saya akan mempresentasikan anger management untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Pendahuluan, pengenalan tentang presentasi ini berisi tentang pengenalan tentang pentingnya anger management dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai dampak anger management yang tidak terkendali terhadap kesejahteraan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Tujuan presentasi yaitu memberikan pemahaman tentang konsep anger management dan strategi untuk mengelola emosi dengan efektif. Kita masuk kepada bab pertama yaitu apa itu marah. Di sini akan dijelaskan definisi marah, yaitu marah dan peranannya dalam respons manusia terhadap situasi menantang. Yang kedua yaitu penjelasan marah, yaitu mekanisme biologis di balik emosi marah. Yang ketiga adalah ilustrasi marah, yaitu bagaimana emosi marah dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran. Yang pertama yaitu definisi marah. Emosi merupakan suatu pemberontakan dari dalam diri manusia ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita terima. Dikutip dari Merzindi 2022. Yang kedua yaitu mekanisme biologis marah. Ketika seseorang mengalami situasi yang menimbulkan kemarahan, otak akan merespons dengan mengaktifkan amigdala, yakni bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan respons emosional. Kutip dari Gendron, M. dan kawan-kawan, pada 2014. Yang ketiga yaitu pengaruh dari marah. Emosi marah yang bersifat negatif dan meledak-ledak disertai dengan frustasi dan provokasi menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresi yang akan mempengaruhi perilaku individu. Dikutip dari Putri dan Abdurrahim 2015. Kemudian kita masuk pada bab kedua yaitu pentingkah marah. Di sini akan dijelaskan dampak negatif marah, itu dampak emosi marah yang tidak terkontrol terhadap kesehatan fisik dan mental. Dan kedua yaitu eh, marah akan mempengaruhi hubungan. Itu runtuhnya hubungan sosial dan kerja akibat ekspresi marah yang tidak tepat. Pertama kita bahas tentang dampak negatif marah. Dampak negatif marah yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan depresi, merusak paru-paru, meningkatkan resiko penyakit jantung, memperburuk kecemasan, meningkatkan resiko stroke. Kemudian yang kedua, marah mempengaruhi hubungan sosial. Orang yang memiliki masalah dalam mengatur emosinya terkadang tidak menyadari betapa beracunnya kemarahan mereka bagi orang di sekitarnya, terutama bagi pasangannya. Dikutip dari tim Jendela Psikologia 02 dan 2022. Kemudian kita bahas strategi mengelola emosi marah. Strategi yang mengelola emosi marah yaitu menenangkan diri, kemudian mempertimbangkan dampak amarah yang akan kita buat. Terus yang ketiga, itu tidak berlebihan jika mengeluapkan emosinya.
Kemudian yang keempat yaitu berdoa jika dalam keadaan marah. Kemudian yang terakhir yaitu menunggu waktu yang tepat untuk meluapkan emosi. Biasanya ketika sudah mulai reda atau mulai dingin kepalanya, dikutip dari Wulandari 2022. Kesimpulannya, manajemen emosi adalah hal yang sangat diperlukan. Dampak dari kurangnya manajemen emosi tersebut bisa sangat tinggi. Contohnya, saat sudah marah, manusia akan sulit berpikir jernih. Kemudian bisa melakukan berbagai hal yang tidak diinginkan, khususnya terhadap orang di dekatnya, atau bahkan terhadap dirinya sendiri. Sekian, berikut adalah referensi yang saya gunakan pada presentasi ini. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.